kesembuhan. Semoga kalian jaga kesehatan ya, biar tidak sakit. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba dilihat kanan kirinya ada sampah enggak? Sampahnya ada tidak? Tidak. Bersih semuanya? Bersih. Coba berdiri dulu anak-anak. Bajunya yang kurang rapi. Bajunya kurang rapi dirapikan sudah? Sudah. Cek dulu ya. Iya sudah rapi. Silakan duduk. Berdoa dulu, pimpin sama Mas Wujud. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa. Siap, gerak, doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Pembelajaran hari ini kita nanti akan melanjutkan pembelajaran di minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Kelangkaan. Kelangkaan. Sekarang kita nanti akan fokus pada materi biaya peluang, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi. Semalam ada yang sudah belajar? Buka buku ada? Sudah. Nah, coba dibuka bukunya semuanya, keluarkan bukunya. Oke, kompetensi dasar hari ini kita akan membahas tentang mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi ya. Dengan indikator yang pertama, kita akan menganalisis apa itu biaya peluang atau opportunity cost. Lalu ada membedakan prinsip ekonomi. Dan yang terakhir kita akan menganalisis macam-macam dari motif ekonomi. Coba tujuan pembelajaran dibaca Mbak Adelia. Pertama, kita didik dapat menganalisis biaya peluang melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat membedakan prinsip ekonomi melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Tiga, peserta didik dapat menganalisis macam-macam motif ekonomi melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Ya, kita nanti fokuskan untuk pertemuan pertama hari ini, yaitu yang sudah dibacakan Adelia. Lanjut. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian mengingat materi minggu kemarin, Bu Nevi punya pretest. Di sini ada 5 soal. Kalian kerjakan selama 2 menit. Sekarang linknya sudah saya share ke grup WA dan boleh di scan barcode kalau bisa. Ayo dimulai dari sekarang ya, 2 menit. Sudah? Ini satu ya. Kita
Sudah selesai. Pinjam jalan, pinjam beli. Sudah selesai. Sudah semua? Sudah. Oke. Selanjutnya, nanti akan menyampaikan apa sih gaya peluang itu. Coba ada yang tahu nggak sebelum Yakin mengatakan itu? Apa? Coba berdiri biar orang yang terdengar suaranya. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Iya, benar. Apa yang disampaikan Neva Chelsea itu benar, tapi dengan lengkapnya seperti ini. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. Nah, maksudnya seperti ini. Bu Nevi kasih contoh. Neva Chelsea punya uang 10.000 ya. Punya uang 10.000, uang saku sekolah 10.000, lalu dia lapar. Akhirnya dia itu punya keinginan atau pilihan, alternatif pilihan untuk membeli makanan yang diinginkan sama Neva Chelsea. Terus pilihannya yang pertama, dengan uang 10.000, Neva Chelsea itu dapat membeli nasi soto di kantin beserta esnya, juga kerupuknya, juga snacknya. Udah dapat 10.000. Tapi karena Neva Chelsea ini pengennya makan seblak, maka yang dipilih nanti dia makan seblak. Seblaknya dengan harga 10.000. Nah, pilihannya nasi soto lengkap dengan esnya atau hanya mendapatkan seblak. Biaya peluangnya yang dimaksudnya adalah yang dikorbankan Neva. Jadi Neva membeli seblak dengan mengorbankan apa? Nasi soto ayam, es, snacknya ya. Berarti biaya peluangnya adalah yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Nasi soto ayam, terus es, terus snack. Oke, paham? Paham. Lanjut ke ciri-ciri biaya peluang. Minayati. Ciri-ciri biaya peluang. Satu, perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan lain. Dua, memiliki banyak kemungkinan penggunaan. Tiga, pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. Empat, biasanya merupakan suatu kebutuhan sekunder atau tersier. Oke. Dari ciri-cirinya jelas ya, biaya peluang itu seperti apa ya. Lanjut ke ilustrasi dari biaya peluang. Oke, sehari-hari Coba diperhatikan ya. Ini ada contoh ilustrasi dari biaya sehari-hari seperti apa. Karena ini akan berhubungan dengan perbedaan biaya peluang dengan biaya sehari-hari. suami dan satu anak. Bagaimana menggambar hitungannya? Perhatikan pada hitungan ini. Jadi Bu Tuti memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada makanan, ada listrik dan lain, biaya sekolah anak, transportasi dan lain-lain. Nah di sini Bu Tuti menyusun daftar kebutuhan dan
nilainya. Misalkan makanan di sini kira-kira adalah 1.250.000, rekan listrik dan air 300.000 rupiah, kemudian biaya sekolah anak 250.000, transportasi 100.000, dan lain-lainnya ada 200.000 rupiah. Ini adalah biaya sehari-hari, itu biaya yang pasti dikeluarkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak bisa ditunda. Nah, biaya sehari-hari ini jika dijumlahkan itulah biaya sehari-hari. Aku hari ini sedang menemani ibuku untuk berbelanja di supermarket. Kebetulan hari ini sedang banyak diskon di supermarket loh. Ya, kegiatan ibu dan aku ini dalam ilmu ekonomi sering disebut dengan prinsip ekonomi, di mana kita melakukan suatu usaha untuk memperoleh hasil tertentu dengan melakukan pengorbanan seminim dan sekecil mungkin. Atau kita melakukan suatu usaha untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan melakukan pengorbanan tertentu. Wah, di sana ada toko donat yang sedang mengadakan promo buy one get one. Tentu saja aku akan membeli donat di sana. Ayo, siapa di sini yang mau seperti aku? Kalau soal diskon, nomor 1. Hehehe. Ini artinya sih kamu sudah melakukan prinsip ekonomi konsumen. Prinsip ini didasarkan pada cara berpikir seseorang untuk memperoleh kepuasan atas barang atau jasa sebesar-besarnya dengan anggaran atau pengorbanan tertentu. Ibuku ini sedang mencari bahan untuk usahanya karena ibu seorang produsen olahan makanan ringan. Ibuku membeli bahan-bahan untuk bisa membuat produk tersebut di supermarket ini karena ibu tahu kalau di sini sedang ada promo. Nah, yang dilakukan ibuku ini dinamakan prinsip ekonomi produsen, di mana prinsip ekonomi produsen adalah mengeluarkan biaya produksi dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Di depan sana terlihat ada truk pengantar barang yang sedang mengantarkan barangnya ke berbagai toko di supermarket ini. Wah, banyak sekali barang yang mereka antarkan ya. Pantas saja mereka menggunakan truk besar itu. Kalau kegiatan ini dinamakan prinsip ekonomi distributor. Prinsip ekonomi distributor ini mengedepankan dapat menyalurkan barang dari produsen ke konsumen secara cepat, tepat, dan murah, tetapi tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, dari video yang Bu Nevi tampilkan, adakah kalian yang tahu perbedaan biaya peluang dan biaya sehari-hari? Angkat-angkat. Cindy, oke, ayo. Biaya peluang adalah barang atau jasa yang dikorbankan untuk menentukan pilihan, sedangkan biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan secara rutin. Oke, paham ya berarti ya? Paham? Paham? Lanjut ke prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi tadi apa? Saja tahu ya? Yaitu usaha mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan alat tenaga atau mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminim mungkin. Oke. Terus ada yang tahu motif ekonomi itu apa? Ya, Mbak Leti. Ya, nah ini Bu Nevi akan tampilkan video motif ekonomi. Nah, kalau alasan aku membeli donat atau kegiatan ibu untuk memproduksi barang, bahkan kegiatan menjual barang-barang di supermarket ini, kamu bisa menyebutnya dengan motif ekonomi. Sekarang aku dan ibuku sedang membeli minuman di kedai minuman dalam supermarket ini karena kita kehausan. Kegiatan kita ini bisa disebut sebagai motif kegiatan ekonomi intrinsik loh. Iya, seperti namanya, motif intrinsik itu timbul dari dalam atau dari diri sendiri. Setelah selesai minum, aku akan membeli sepatu berwarna hitam karena di sekolahku itu kulitnya menggunakan sepatu hitam. Kalau kegiatanku ini dinamakan motif ekonomi
disebutkan? Ya, Mbak Rizda. Yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Terus contohnya, siapa yang tahu contohnya? Saya Bu. Laila. Intrinsik contohnya memberi sebelah karena ingin sebelah. Ya. Ekstrinsik contohnya mengundang teman yang sedang berusaha. Oke, benar. Jadi boleh ditegaskan kalau intrinsik berasal dari dalam diri, keinginan seseorang. Kalau ekstrinsik dari luar atau godaan-godaan dari luar atau peraturan yang harus dikorbankan atau dikabulkan. Oke. Selanjutnya, Bu Nempi akan membentuk kelompok. 5 kelompok yang terdiri dari yang pertama Adelia, Vida, David, Chelsea. Coba di sini semua kelompok 1. Ayo membentuk kelompok. Kelompok 2, kelompok 3 yang lain disesuaikan. Membentuk kelompok 5 seperti kemarin. Ya, kamu dari sakit membentuk kelompok. Ayo namanya kelompok semuanya. Ayo, semuanya. Sudah? Ya. Sudah semuanya? Sudah. Satu, kelompok 1 ya. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Dua. 1, 3, 4, 5. Oke. Nevi akan membagikan lembar kerja kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, ini kelompok 5, dan yang terakhir kelompok. Di situ dibuka LKPD-nya pada halaman dibuka pada halaman 3, ditulis nama kelompoknya. Nama kelompok ditulis. Terus nanti di situ sudah Bu Nevi sajikan sebuah masalah. Kalian akan memecahkan masalah tersebut ya. Ada gambar, kalian analisis gambarnya itu kenapa, ada masalah apa, terus jawab sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Oke? Jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa mengacungkan tangan dan memanggil Bu Nevi, oke? Nggak boleh rame, kalian boleh berdiskusi satu kelompok saja. Di atas meja boleh ada HP karena nanti Bu Nevi membolehkan kalian browsing jawabannya ya. Ya. Diskusi. Gimana? Diskusi.
Nanti kalian setelah selesai menyampaikan materi, misalkan ada yang bertanya ya. Seseorang punya pilihan. Nah, kemudian ada pilihan itu asal ajas sekolah kan pengen dia itu ada pilihan itu mau melanjutkan kuliah atau menikah. Ajas pengen melanjutkan kuliah berarti dia mengatakan menikah. Kalau menikah kan juga nggak apa-apa kalau tuanya. Contohnya saya itu berarti kata-katanya gimana? Disampaikan di situ gimana? Ada dua pilihan, pokoknya ada dua pilihan. Entah pilihan apa terserah kalian. Kan kalian yang masih ya, yang dipilih itu pilihannya dari anaknya, dan yang tidak dipilih itu biaya keluarnya. Biaya belum sampai sama ini nggak sama, ya kan? Banyak kan dia itu ada pilihan di dalamnya mau melanjutkan kuliah atau menikah. Dia ingin melanjutkan kuliah berarti dia mengatakan menikah. Kalau menikah kan juga nggak apa-apa kata orang tuanya ya. Intinya saya itu apa? Berarti kata-katanya gimana? Disampaikan itu gimana? Ada dua pilihan, pokoknya ada dua pilihan. Entah pilihan apa terserah kalian. Ya, yang dipilih itu pilihannya dari anaknya, dan yang tidak dipilih itu biaya keluarnya.
Sudah semua? Sudah? Belum? Ayo, waktunya kurang 5 menit. Waktunya kurang 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Kocok,
Itu kan ngebelak kok. Sudah? Sudah semua? Ada yang sudah siap tampil ke depan menyampaikan hasil diskusi, penyajian diskusinya? Nomor 1 itu apa yang tadi sudah dijelaskan, terus apa? Diskusi. Mana? Diskusi. Siapkan anggota kelompoknya membawa hasil diskusi dan bisa juga membawa bahan ajarnya. Ayo siapa? Dari kelompok berapa? Dari kelompok 3 ini menyampaikan hasil diskusinya. Coba yang lain sambil menyimak ya. Ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Diana Mindasari. Nama saya Minayatul Karimah. Nama saya Cindy Purwasi. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memiliki alternatif lain yang timbul akibat menentukan satu pilih terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. 2. Coba berikan contoh biaya peluang. Putri memiliki uang 10 juta dengan jumlah uang sebesar itu. Ia memiliki keinginan untuk bertamasya ke Bali atau membeli TV. Jika ia memilih TV, ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali. Begitupun sebaliknya, apabila ia memilih untuk bertamasya ke Bali, ia akan kehilangan kesempatan untuk menonton TV. 3. Jelaskan dan beri contoh tindakan ekonomi rasional dan irasional. Tindakan ekonomi rasional adalah setiap tindakan manusia yang dilandasi atau dasar pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Contohnya adalah membeli pakaian di tempat grosiran karena bisa dapat banyak dengan harga yang murah. Tindakan irasional adalah setiap tindakan manusia di mana menurut perkiraan akan lebih menguntungkan tetapi kenyataan justru merugikan. Contohnya, Mira lebih memilih pergi ke sekolah menggunakan ojek dengan tarif 5.000 dibandingkan menggunakan sepeda yang menghabiskan biaya dan uangnya bisa untuk jalan. 4. Jelaskan dan beri contoh motif ekonomi dan non-ekonomi. Motif ekonomi adalah keinginan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, seorang petani tekun agar panennya berhasil dengan baik, atau seorang pengusaha mempromosikan produknya di televisi agar produksi menjangkau pasar yang lebih luas. Kalau non-ekonomi adalah sama dengan motif ekonomi, tetapi tujuan untuk melakukan hal yang menguntungkan. Contohnya, gotong royong membantu
dan bencana alam dan untuk kemanusiaan. 5. Jelaskan prinsip ekonomi dan penerapannya dalam berbagai kegiatan ekonomi. Penerapan dalam prinsip ekonomi sebagai konsumen, produsen, dan distributor, yaitu pengorbanan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu, berpikir rasional, dan menguntungkan semua pihak. Perhatikan kasus berikut ini, kemudian tentukan biaya peluang dari kasus tersebut dan berikan alasannya. Nah, saat istirahat makan siang, Kamila memutuskan pergi ke kantin sekolah untuk membeli makanan. Ternyata di kantin tersebut sedang ada promo mie instan dengan telur. Sedangkan ia ingin membeli batagor. Kamila ingin membeli keduanya, tetapi uang sakunya tidak cukup untuk membeli mie instan dan batagor sekaligus. Oleh karena itu, Kamila harus memilih salah satu makanan antara membeli mie instan atau batagor. Pada akhirnya, Kamila akan mempertimbangkan satu di antara dua pilihan tersebut. Kamila akhirnya memutuskan untuk membeli mie instan dengan telur yang harganya sedang promo. Biaya peluang Kamila dalam kasus dia membeli mie instan dan dia mengorbankan batagor karena harga mie instan tersebut amat mahal di hari lain dan ia tidak yakin membeli dengan uang sakunya lagi. 7. Setelah menyelesaikan studi di SMK, Andin dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan biaya ditanggung kembali beasiswa atau langsung bekerja di tempat yang gajinya tinggi. Apabila Andin langsung bekerja, gaji yang ia terima akan membeli UMR kuotanya. Namun jika Andin kuliah, ia masih perlu menanggung biaya hidup dan biaya sehari-hari yang berada. Dengan pertimbangan matang, Andin akhirnya memilih untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Biaya peluang Andin yang dipilih yaitu melanjutkan kuliah di perguruan tinggi karena diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dan gaji yang lebih besar. Perhatikan gambar-gambar mengenai motif ekonomi di bawah ini, kemudian analisislah, termasuk motif apakah gambar atau ilustrasi tersebut, dan jelaskan alasan motif ekonomi tersebut bisa terjadi. Gambar 1. Jelaskan bahwa orang yang berpakaian melihat penjual nasi goreng saat dia lapar dengan tujuan memenuhi kebutuhannya agar kenyang, termasuk jenis motif ekonomi intrinsik dan timbul dari dirinya sendiri. Gambar 2. Dijelaskan bahwa terjadi bencana alam yang sedang ditayangkan di TV dan terdapat seseorang yang sedang menghitung uang di samping kotak donasi. Orang tersebut berniat untuk memberikan donasi di tempat orang tersebut, yaitu termasuk dalam motif ekonomi sosial dan timbul karena hati nurani. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Sebutkan contoh motif ekonomi inspirasi. Simpan dulu buat pertanyaan. Simpan dulu. Terus tanya, ada tanya lagi. Ada yang tanya lagi? Satu pertanyaan lagi. Apakah itu biaya konvensional menurut Bapak Anda? Kami akan menjawab dari kelompok 1 dulu. Menurut kelompok kami, biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. Sudah. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ekonomi intrinsik contohnya yaitu ketika lapar atau haus maka akan
membeli makanan atau minuman. Apakah sudah puas? Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok selanjutnya, Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan apa yang dimaksud dengan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. 2. Coba berikan contoh biaya peluang. David punya uang sebesar 30 juta. Dengan dia memilih untuk berinvestasi dan produk yang akan memberikan hasil 5% operasional. 3. Jelaskan dan berikan contoh tindakan ekonomi rasional dan rasional. Contoh ekonomi rasional adalah tindakan yang dasar dari menggunakan. Ekonomi irasional adalah suatu tindakan yang dilakukan setiap manusia yang menurut mereka akan menguntungkan namun hasilnya akan merugikan. 4. Dijelaskan dan berikan contoh motif ekonomi dan non-ekonomi. Motif ekonomi atau alasan atau keinginan yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Contoh, Pak Budi berdagang bakso, ini punya harapan sekali dengan laku yang ditemui di masyarakat sehingga memperoleh keuntungan. Motif non-ekonomi hampir sama dengan motif ekonomi namun bertujuan untuk melakukan hal yang menguntungkan. Contoh, ada seorang pelajar yang ingin masuk sekolah, itu ada tujuannya, yaitu meraih ilmu yang akan berguna bagi masa depannya kelak. Jelaskan prinsip ekonomi dari penerapan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Penerapan dalam prinsip ekonomi sebagai konsumen, produsen, dan distributor, yaitu pengembangan biaya distributor untuk mendapatkan sesuatu, berpikir rasional dan menguntungkan semua pihak. Saat istirahat makan siang, kami memutuskan pergi ke kantin sekolah untuk membeli makanan. Ternyata di kantin tersebut sedang ada promo mie instan dengan telur, sedangkan ia ingin membeli batagor. Kamila ingin membeli keduanya, tetapi uang sakunya tidak cukup untuk membeli mie instan dan batagor sekaligus. Oleh karena itu, Kamila harus memilih salah satu makanan antara membeli mie instan atau batagor. Pada akhirnya Kamila akan mempertimbangkan satu di antara dua pilihan tersebut. Kamila akhirnya memutuskan untuk membeli mie instan dengan telur yang harganya sedang promo. Penyelesaian peluang Kamila dalam kasus tersebut adalah pilihannya yang membeli mie instan karena di hari yang lain harga makanan tersebut akan normal dan ia tidak yakin bisa membeli dengan uang sakunya lagi. 7. Setelah menyelesaikan studi di SMK, Andi dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan biaya ditanggung pemberi beasiswa atau langsung bekerja di tempat yang gajinya tinggi. Apabila Andi langsung bekerja, gaji yang ia terima akan melebihi UMR kotanya. Namun jika Andi kuliah, ia masih perlu menanggung biaya itu dan biaya sehari-hari yang mendadak. Dengan pertimbangan matang, Andi akhirnya memilih untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Biaya peluang Andi yang dipilih yaitu melanjutkan kuliah di perguruan tinggi karena diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dan gajinya lebih besar nantinya. Gambar utama, orang yang berpakaian rapi melihat ada tukang nasi goreng di saat sedang lapar. Maka keputusan orang tersebut adalah membeli nasi goreng dengan tujuan memenuhi kebutuhannya agar kenyang, termasuk motif ekonomi instinktif atau motif yang ditimbulkan dari diri sendiri. Gambar 2, terdapat informasi mengenai bencana alam yang pada televisi dan terdapat seseorang yang sedang menghitung uang di samping kotak donasi.
dapat diartikan bahwa orang tersebut akan memberikan donasi kepada korban bencana alam yang ditayangkan di televisi. Tindakan orang tersebut termasuk dalam modus ekonomi sosial. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Coba jelaskan perbedaan biaya peluang dan biaya sehari-hari. Ada lagi? Sebutkan ciri-ciri prinsip ekonomi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perbedaan biaya peluang dan biaya sehari-hari. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang ingin berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sedangkan biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang dilakukan untuk sesuatu kegiatan ekonomi. Sudah puas? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ciri-ciri prinsip ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan kebutuhan yang bersifat lebih penting dan mendesak. 2. Bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya. 3. Melakukan tindakan ekonomi dan pertimbangan yang matang. 4. Mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukan. Laporan laboratorium. Sudah puas? Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Yulia. Perkenalkan nama saya Yuda. Perkenalkan nama saya Rizka Oktavian. Perkenalkan nama saya Lagiana Savana. Apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memiliki alternatif lain yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa pilihan yang ada. 2. Yang mempunyai uang sebesar 10 juta dan memilih untuk berinvestasi dalam ini produk yang akan memberikan hasil 5%. 3. Jelaskan dan beri contoh tindakan ekonomi rasional dan irasional. Tindakan ekonomi rasional, setiap tindakan manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang paling menguntungkan. Contoh, Diana membeli baju yang sudah jadi di toko pakaian karena harganya lebih murah. Tindakan ekonomi rasional, setiap tindakan manusia di mana menurut kiraan akan lebih menguntungkan tetapi kenyataan justru merugikan. Contoh, Rudi pergi ke sekolah dengan menaiki sepeda motor padahal jalannya hanya 5 km dengan alasan lebih praktis dan biayanya murah daripada menaiki sepeda, padahal apabila dibandingkan dengan ongkos yang dikeluarkan akan lebih boros. 4. Jelaskan dan beri contoh motif ekonomi dan non-ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau keinginan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Contoh, Pak Herman berdagang bakso untuk punya harapan selain dagangannya ramai dengan disenangi masyarakat sehingga memperoleh keuntungan. Motif non-ekonomi hampir sama dengan motif ekonomi namun bertujuan untuk melakukan hal yang menguntungkan. Contoh, Hanifah seorang pelajar, ia pergi ke sekolah tentu ada tujuan yaitu meraih ilmu yang akan berguna bagi masa depan yang kelak. Jelaskan prinsip ekonomi dan penerapannya dalam berbagai kegiatan ekonomi. Penerapan dalam prinsip ekonomi sebagai konsumen produsen yaitu pengorbanan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu, berpikir rasional, menguntungkan,
Peluang lamilan dalam kasus tersebut adalah pilihannya yang membeli di instan karena dari yang lain harga makanan tersebut sangat mahal dan ia tidak yakin bisa membeli dari sekolahnya lagi. 7. Biaya peluang anaknya dibeli yaitu melanjutkan kuliah di perguruan tinggi karena diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dan gaji yang lebih besar lagi nantinya. Gambar 1. Pada gambar tersebut orang yang berpakaian rapi melihat ada tukang nasi goreng di saat sedang lapar. Maka keputusan orang tersebut adalah membeli nasi goreng dengan tujuan memenuhi kebutuhannya agar kenyang, termasuk motif ekonomi intuisi atau motif yang timbul dari diri sendiri. Gambar 2. Pada gambar tersebut terdapat informasi mengenal bencana alam yang ditanyakan pada televisi dan terdapat seseorang yang sedang menghitung uang di samping kotak donasi. Dapat diartikan bahwa orang tersebut akan memberikan donasi pada korban bencana alam yang ditayangkan di televisi. Sudah. Ada yang bisa ditanyakan? Nomor 5 tanya. Sebutkan contoh motif ekonomi yang dilakukan distributor. Sebutkan contoh motif ekonomi ekstrinsik. Motif ekstrinsik yaitu motif ekonomi atas dorongan lingkungan atau hiburan diri sendiri. Akan menjawab pertanyaan di nomor 5. Contoh motif ekonomi yang dilakukan oleh distributor adalah memperoleh harga yang optimal untuk memenuhi barang sampai konsumen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, maju kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5. Saya Lasiana dan kelompok saya Ibnu Rahmini. Saya Dana Dragani. Saya menjadi Semoro. kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Evi. 1. Apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi ketika memilih sesuatu kegiatan. 2. Berikan contoh biaya peluang. Misalnya, OVA mempunyai uang 100 juta dan memilih untuk investasi dalam ini produk yang akan memberikan hasil 5%. 3. Jelaskan dan beri contoh tindakan ekonomi rasional dan irasional. Tindakan ekonomi rasional adalah salah satu jenis tindakan yang setiap tindakan manusia berlandasi atas dasar suatu pilihan yang paling baik, yang paling menguntungkan. Contoh tindakan ekonomi rasional adalah membeli barang dan menggunakan asuransi untuk penghematan. Tindakan ekonomi irasional adalah salah satu jenis tindakan ekonomi di mana seseorang atau perusahaan memiliki sebuah perkiraan menguntungkan tanpa memperhitungkan faktor rasional, tetapi dalam suatu kenyataannya justru merugikan. Contoh tindakan ekonomi rasional adalah bayar lebih mahal karena merek dan membeli barang hanya karena tren. 4. Menjelaskan dan beri contoh motif ekonomi dan non-ekonomi. Motif ekonomi adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan untuk melakukan tindakan ekonomi. Contoh motif ekonomi adalah motif memiliki tren dan motif mendapatkan keuntungan. Non-ekonomi adalah tindakan ekonomi yang tidak disertai dengan pertimbangan yang rasional dan tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh non-ekonomi adalah membeli jam mahal untuk dipamerkan ke teman-temannya.
5. Jelaskan prinsip ekonomi dan penerapannya dalam berbagai kegiatan ekonomi. Penerapan dalam prinsip ekonomi sebagai konsumen dan kebutuhan yaitu mengabarkan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu dan berpikir rasional dan menguntungkan semua pihak. 6. Peluang Kamila dalam kasus tersebut adalah pilihannya yang membeli mie instan karena di hari yang lain harga makanan tersebut akan normal dan ia tidak yakin bisa membeli dengan uang satunya lagi. 7. Biaya peluang. Biaya peluang Andin yang dipilih yaitu melanjutkan kuliah di perguruan tinggi karena diharapkan bisa mendapatkan kerjaan yang lebih bagus dan gaji yang lebih besar lagi nantinya. Jelaskan pada bulan tersebut orang yang berpakaian rapi melihat ada tukang nasi goreng saat dan lapar, maka keputusan orang tersebut adalah membeli nasi goreng dengan tujuan memenuhi kebutuhannya agar kenyang. Jelaskan pada gambar tersebut terdapat informasi mengenai beberapa alam yang ditanyakan pada televisi. Terdapat seseorang yang sedang menghitung uang di samping kotak donasi. Dapat diarahkan bahwa orang tersebut akan memberikan donasi pada korban bencana yang ditayangkan di televisi. Sekian penyampaian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. 3. Apakah itu prinsip ekonomi menurut kelompok Anda? Sebutkan contoh motif ekonomi yang dilakukan produsen. Contoh motif ekonomi yang dilakukan produsen. Kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh motif ekonomi yang dilakukan oleh produsen adalah mencari laba, kekuasaan, memperoleh penghargaan, bakti sosial, atau menolong sesama. Sudah. Terus kelompok berapa tadi? 3. Kelompok 3 bertanya apa? Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Prinsip ekonomi 1. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil sebesar besarnya dengan alat yang ada. 2. Usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Oke, sudah? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hajas Anissa Prulita. Kenalkan, nama saya Muhammad Saleh Adidin. Saya Dewi Rodiani. Saya Lala bin Nadifa. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang biaya peluang. Jelaskan dan beri contoh motif ekonomi dan non-ekonomi. Pengertian, segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Contoh, seorang petani tekun dan rajin akan panennya berhasil dengan baik. Seorang pengusaha mempromosikan produknya di televisi agar produknya mengaku pasar yang lebih luas.
Jelaskan prinsip ekonomi dan penerapannya dalam berbagai kegiatan ekonomi. Pengertian usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan alat yang ada. Contoh, pengiriman mebel menggunakan jasa ekspedisi. Itu contoh dari prinsip ekonomi distributor. Kasus saat istirahat makan siang, Kamila memutuskan pergi ke kantin sekolah untuk membeli makanan. Ternyata di kantin tersebut sedang ada promo instan dengan telur, sedangkan ia ingin membeli batagor. Kamila ingin membeli keduanya, tetapi uang sakunya tidak cukup untuk membeli mie instan dan batagor sekaligus. Oleh karena itu, Kamila harus memilih salah satu makanan antara membeli mie instan atau batagor. Pada akhirnya, Kamila akan mempertimbangkan satu di antara dua pilihan tersebut. Kamila akhirnya memutuskan untuk membeli mie instan dengan telur yang harganya sedang promo. Pada pembelian, peluang Kamila dalam kasus tersebut adalah pilihan yang membeli mie instan karena di hari yang lain harga makanan tersebut akan normal dan ia tidak yakin bisa membeli dengan uang sakunya lagi. Kasus 7. Setelah menyelesaikan studi di SMK, Andin diharapkan dengan dua pilihan, yaitu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan biaya beasiswa atau langsung kerja di tempat yang gajinya tinggi. Apabila Andin langsung bekerja, gajinya yang ia terima akan melebihi UMR kuotanya. Namun jika Andin kuliahnya masih belum menanggung biaya hidup dan biaya sehari-hari yang mendadak, dengan pertimbangan matang, Andin akhirnya memilih untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Biaya keuangan Andin yang dipilih yaitu melanjutkan kuliah di perguruan tinggi karena diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dan gaji yang lebih besar lagi nantinya. Perhatikan gambar-gambar mengenai ekonomi di bawah ini, kemudian analisislah. Gambar 1. Dijelaskan pada gambar tersebut orang yang sedang rapi sedang membuat ikan nasi goreng saat sedang rapat. Maka keputusan orang tersebut adalah membeli nasi goreng dengan tujuan memenuhi kebutuhannya agar kenyang, termasuk motif ekonomi intrinsik atau motif yang timbul dari diri sendiri. Gambar 2. Dijelaskan pada gambar tersebut terdapat informasi mengenai bencana alam yang ditanyakan pada televisi dan terdapat seseorang yang sedang membutuhkan kotak donasi. Tindakan orang tersebut termasuk motif ekonomi sosial yang timbul karena hati nurani tersentuh dan keinginan untuk membantu sesama manusia. Apa ada pertanyaan? Saya, apakah itu motif ekonomi menurut kelompok Anda? Jadi kelompok berapa? Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang bekerja untuk melakukan tindakan ekonomi. Ada lagi? Sebutkan dua itu. Sebutkan dua motif ekonomi yang dilakukan. Dari kelompok berapa? 5. Mengelola yang optimal. Sudah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan.
Sudah? Dari penyajian hasil diskusi kalian yang sudah kalian sajikan, maka bisa dilihat kalau kalian sudah memahami tentang yang pertama biaya peluang, yang kedua prinsip ekonomi, dan yang ketiga motif ekonomi. Terus untuk tugas yang pertama tadi ada kesulitan? Tidak. Nomor 2? Tiga? Tidak semua ya? Untuk menganalisis apakah itu biaya peluang atau tidaknya di kasus 6 dan 7 ada kesulitan? Menganalisis gambar, membedakan apakah itu motif ekonomi intrinsik atau ekstrinsik. Paham? Oke. Jadi pembelajaran hari ini sudah baik. Bu Nevi merasa kalian sudah paham tentang apa yang Bu Nevi sampaikan. Maka dari itu untuk melihat kemampuan kalian, maka di LKPD dan bahan ajar itu ada soal. Oke? Ada soal, silakan dikerjakan di rumah. Ya. Terus apa yang bisa menyebutkan kesimpulan apa hari ini? Oh ya, ada. Silakan disampaikan ke teman-temannya. Disampaikan ke teman-temannya kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan hari ini kita pelajari tentang biaya peluang, yaitu sesuatu yang dikorbankan karena adanya pilihan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang bukan berarti uang saja, namun bisa seperti contoh-contoh pilihan. Ya kita pilih untuk menentukan pilihan tindakan ekonomi. Lalu kita belajar tentang prinsip ekonomi, di mana dimaksudkan adalah usaha mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan alat yang ada atau mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminal mungkin. Dan yang terakhir adalah motif ekonomi, yang berarti sebuah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Oke, terima kasih Mbak Jas, beri tepuk tangan. Nah, Bu Nevi kuatkan lagi materi yang sudah kita lalui. Yang pertama adalah tadi tentang biaya peluang, di mana biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memiliki alternatif lain. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau ada sebuah pilihan, maka yang dipilih adalah pilihannya, sedangkan yang tidak dipilih adalah biaya peluang. Lalu ada biaya peluang, juga ada biaya sehari-hari, di mana biaya sehari-hari ini digunakan atau dilakukan oleh masyarakat umumnya kita secara rutin. Lalu ada prinsip ekonomi, di mana prinsip ekonomi ini kita akan mendapatkan sesuatu dengan hasil yang maksimal dengan usaha yang seminimal mungkin. Paham? Lalu ada motif ekonomi. Motif ekonomi tadi sudah dijelaskan bahwa motif ekonomi ada dua jenis. Yang pertama intrinsik dan ekstrinsik. Motif ekonomi intrinsik itu yang apa? Yang berasal dari diri sendiri. Sedangkan yang ekstrinsik berasal dari orang luar dan dorongan peraturan. Lalu berdasarkan serangkaian kegiatan kita hari ini, tugasnya selain bahan ajar dan LKPD, kalian disuruh Bu Nevi membuat mind mapping. Mind mapping itu peta pikiran seperti peta konsep yang nanti akan kalian kerjakan di kertas manila per kelompok. Ya, jadi isinya nanti mind mappingnya kalian membuat secara ringkas apa yang kita pelajari hari ini, mulai biaya peluang, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak.
Yuk siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Jadi mempunyai kesalahan baik perkataan dan perbuatan yang belum dilakukan pada hari ini, Bu Nevi minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada salah